Oke, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di Edu Series. Sudah lama banget nggak upload konten Edu Series. Nah, kali ini saya mau sharing salah satu buku terbaru terbitan BHR Publishing yang teman-teman e-book ya bisa dapatkan secara gratis. Nanti bagaimana caranya akan saya share di linknya ke kontak atau linknya di description. Tapi kali ini saya akan share bagaimana cara menggunakannya. Nah, teman-teman, ini adalah satu e-book bagi para financial planner yang isinya adalah sales stock dan cara menghitung dana pensiun. Jadi buku ini memang dibuat tujuannya untuk membantu teman-teman para financial consultant, para financial planner gitu ya, untuk bercerita kepada nasabahnya secara mudah, secara singkat, membuka mindset mereka tentang apa sih pentingnya dana pensiun dan bagaimana cara menghitung kebutuhan dana pensiun ideal. Oke, nah saya akan ceritakan isi buku ini dan nanti teman-teman bisa dapatkan e-booknya secara gratis di link yang akan saya berikan di description. Oke, nah ini adalah cover bukunya, e-book Panduan Financial Planner, Sales Stock dan Cara Menghitung Dana Pensiun. Ya, materinya judulnya Persiapan Masa Keemasan Tanpa Kecemasan. Oke, nah ini adalah halaman 2 dan halaman 3. Ini kita seolah-olah memang seperti membaca buku beneran gitu ya, namanya flip book. Nah, ini keterangan mengenai buku ini, bahwa ini bukunya judulnya Mempersiapkan Masa Keemasan Tanpa Kecemasan. Inilah buku e-book Panduan Financial Planner. Ada sales stocknya dan ada cara menghitungnya. Yang menulis saya sendiri, layoutnya dikerjakan oleh teman-teman di BHR Publishing, dan ini adalah cetakan pertama ya. Daftar isinya, buku ini terdiri dari 52 halaman, dan dari halaman 7 sampai 47 adalah pokok-pokok isinya. Oke. Buku ini dibuka dengan data dan fakta seperti biasa. Saya kutip beberapa berita di media mengenai pentingnya perencanaan dana pensiun dan bagaimana kita di Indonesia ternyata kesadaran kita mengenai persiapan dana pensiun itu ternyata belum besar ya, belum banyak gitu ya. Jadi itu untuk membuka mindset yang pertama. Kemudian kita akan fokus pada persiapan dana pensiun secara mandiri ya, secara mandiri, karena nanti ada persiapan dana pensiun yang dipersiapkan oleh perusahaan, ada namanya DPLK PPIP, DPLA KPPUKP gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan terlalu banyak bahas di situ, nanti saya akan singgung sedikit di belakang. Nah, ketika kita berbicara dengan calon nasabah atau kita berbicara dengan klien kita gitu ya, dengan nasabah kita mengenai apa sih pentingnya dana pensiun, setelah kita tahu tadi faktanya dari media, maka kita akan bicara mengenai sales stocknya. Apa sih sales stocknya? Seperti ini. Jadi karena tadi judul materinya adalah mempersiapkan masa keemasan tanpa kecemasan, pasti ada pertanyaan dong, masa keemasan itu apa sih? Apakah masa keemasan itu ketika badan kita berlumuran emas gitu ya? Benar atau tidak? Nah, saya seorang muslim, namun saya suka mempelajari hal-hal baik dari agama lain. Salah satu konsep yang saya pelajarin adalah konsep asrama dalam agama Hindu. Jadi menurut Wikipedia, terjemahan asrama adalah 4 tahap kehidupan dasar ya, berdasarkan usia, yang dibahas di dalam teks-teks India kuno. Ini sudah ada saya sebutkan apa aja 4 dasar tahapan kehidupan tersebut. Pertama adalah tahap kehidupan yang pertama, namanya Brahmacharya. Pada tahapan ini adalah tahapan kita belajar. Ini mungkin umur kita sampai dengan usia 21 atau 22 ya, biasanya lulus S1 itu tahapan kita belajar. Kita datang kepada guru, artinya kita ya datang ke sekolah, datang ke universitas, mendapatkan ilmu, mempraktekkan disiplin, serta berlatih berpikir logis dan bermoral. Jadi nggak cuma logis saja, tapi juga bermoral. Lalu kita akan masuk ke tahapan kehidupan yang kedua, namanya tahapan grihasta atau tahapan berumah tangga. Di sini para individu kita semua akan memasuki satu dunia baru. Tadinya kita hidup sendiri bersama keluarga,
kemudian kita akan masuk ke dunia pernikahan, memiliki pasangan, memiliki tanggung jawab lebih ya, karena ada pasangan dan kemudian ada anak. Secara fisik, emosional, secara material kita ditempa supaya ada keberlangsungan hidup di tahapan kehidupan selanjutnya. Lalu kita akan masuk ke tahap kehidupan vanapraste, tahap kehidupan ketiga. Ini adalah tahapan pensiun, ya. Ketika kita mulai menyerahkan tongkat estafet tanggung jawab kepada generasi penerus kita, ya. Mengambil posisi sebagai orang yang bisa dimintai nasihat, ya kan, dan mulai berpikir soal dunia yang lebih spiritual, ya. Ini baru memulai. Tetapi sebenarnya definisi pensiun itu apa sih? Jadi kalau menurut saya, dan ini saya sepakat dengan beberapa beberapa guru-guru saya, definisi pensiun adalah ketika masa ketika penghasilan atau income sudah tidak ada, namun pengeluaran atau expenses masih bergulir, belum habis. Jadi income nggak ada, expenses jalan terus. Maka pensiun tidak selalu terkait dengan usia tua. Usia muda pun bisa pensiun, ya kan? Bisa karena kondisi kesehatan, bisa karena dipaksa. Ya, dalam kondisi dipaksa ini sudah banyak lah terjadi pada saat sekarang ini kan, gitu ya. Pada saat pandemi kemarin banyak pabrik tutup, banyak kantor-kantor yang tutup karena pandemi. Nah, itu adalah definisi pensiun. Lalu kita akan masuk pada tahap kehidupan keempat yang namanya sannyasa. Ini adalah fase ketika seseorang mulai sepenuhnya berfokus pada kehidupan akhirat. Jadi sudah nggak berpikir dunia lagi. Ya mungkin masih, tapi sedikit. Ya, kita fokus ibadah untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, sampai waktunya tiba. Nah, persoalannya adalah kalau saya orang Indonesia, kapan sih kira-kira waktunya tiba ya? Saya pasti nggak tahu ya. Kita semua nggak tahu. Karena itu kehendak yang punya hidup. Tetapi secara statistik itu ternyata sudah ditakar, gitu ya. Walaupun itu hanya sekedar sebagai patokan, tapi kita paling nggak sudah punya takaran. Ya, berapa sih sebenarnya usia harapan hidup orang Indonesia? Ini adalah satu data yang saya ambil dari majalah Gatra, gitu ya. Bappenas mengungkapkan bahwa usia harapan hidup atau angka harapan hidup orang Indonesia itu adalah 73,4 tahun. Artinya pada rata-rata orang Indonesia hidupnya itu sampai dengan usia 70 tahun lah, kira-kira itu ya. Dengan usia harapan hidup laki-laki lebih pendek ternyata daripada usia harapan hidup perempuan, gitu ya. Lalu kenapa kita menjadi penting, gitu ya? Kita sudah tahu tadi 4 tahapan kehidupan, kita tahu usia harapan hidup. Kenapa menjadi penting untuk menyiapkan dana pensiun, gitu ya, pada saat masa keemasan kita? Gitu kan, itu kan pertanyaannya. Nah, menjadi penting karena kita kan pengen dikenang sebagai orang tua panutan oleh anak-anak kita, orang tua yang sudah memberikan contoh kehidupan, orang tua yang sudah membiayai mereka sekolah sampai selesai, gitu ya. Dan itu butuh biaya. Oke. Kemudian kita juga pengen dikenang sebagai kakek atau nenek yang baik oleh cucu-cucu kita, ya. Jadi tidak cuma oleh anak-anak kita, tetapi juga oleh cucu-cucu kita. Kita pengen dikenang sebagai kakek dan nenek yang dalam tanda kutip ya, memanjakan cucu-cucunya. Ya, kita kasih ampau, kita kasih amplop pada saat dari lebaran, dan itu butuh modal, membutuhkan modal yang memang harus disiapkan. Bayangkan kalau kita dalam masa tua kita sudah nggak punya duit, gitu ya, cucunya datang nggak bisa ngasih duit, sedih ya rasanya ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mungkin pengen dikenang sebagai seorang pribadi yang dermawan, suka memberi, karena kita tahu bahwa tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan itu tentu juga pasti butuh modal ya, butuh modal. Plus yang terakhir adalah sebaiknya kalau bisa kita memang orang yang sudah selesai dengan impian-impian kita, tetapi kita membantu mewujudkan impian orang lain di sekitar kita. Saya kira itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Saya pernah nonton satu film judulnya The Bucket List ya. Itu di bintangnya adalah Jack Nicholson dan Morgan Freeman. Saya kira kalau teman-teman belum nonton, teman-teman harus nonton. Itu film bagus banget. Bagaimana ada orang yang dia sudah kaya, sudah selesai dengan impian-impiannya, tapi dia berusaha untuk mewujudkan impian orang lain di sekitarnya. Gitu, itu tuh luar biasa. Gitu ya. Saya kira kita semua pengen bisa seperti itu, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah,
Apa sih sebenarnya langkahnya untuk mempersiapkan dana pensiun? Kita sudah tahu tadi 4 tahapan kehidupan, kita sudah tahu kenapa menjadi penting kita punya dana pensiun. Nah, langkahnya apa? Ternyata langkahnya cuma 2. Pertama adalah kita belajar dari petani jagung, ya. Bapak-bapak dan nenek-nenek moyang kita para petani jagung itu ketika dia panen jagung, ketika mereka panen jagung itu menyisihkan jagungnya dalam 3 kelompok, ya. Kelompok pertama namanya saving, ya. Jagung diletakkan di dalam lumbung, saving, ya. Saving itu dari asal kata save, aman. Maka yang didapatkan di dalam lumbung adalah aman, tetapi tidak akan tumbuh, ya kan, dapatnya aman karena digantung-gantung kering. Gimana caranya mau tumbuh, gitu kan. Kelompok yang kedua namanya investment, di mana jagung ini akan dipisah kemudian disebar di ladang, ya. Jagung yang disebar di ladang akan ada growth, akan ada pertumbuhan, akan menghasilkan jagung-jagung baru, tetapi di ladang ada risiko. Jadi di dalam unsur investment ada 2 hal. Pertama ada growth, yang kedua ada risiko. Itu tuh satu paket. Jadi jangan mau growth-nya aja tapi nggak mau risikonya, pasti ada. Oke. Nah, kelompok jagung yang ketiga itu secara kolektif disisihkan, dikumpulkan, gitu ya, untuk saling bergotong royong, saling meringankan beban bila di antara ada anggota kelompok petani jagung tersebut yang tertimpa musibah atau kesusahan, ya. Dan di sini sifatnya sudah kita ikhlas. Jagung yang sudah disetor di dalam kelompok kolektif tadi tidak akan bisa lagi diharapkan hasilnya, karena tujuannya adalah saling melindungi antar anggota. Nah, itu yang kita kenal sebagai protection, gitu ya. Jadi tadi saving, investment, protection. Pertanyaannya, kenapa menjadi penting? Kenapa harus lengkap antara saving, investment, dan protection atau SIP, gitu ya? Karena saving dan investment itu akan membantu membuat tujuan keuangan kita secara jangka panjang itu tercapai. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau kita mau kaya itu bukan investasi. Kalau mau kaya kerja keras, bisnis yang kencang gitu, income gede, itu mungkin bisa kaya. Tapi kalau kita bicara tujuan kita keuangan jangka panjang, seperti misalnya kita punya dana pendidikan yang cukup buat anak-anak, punya dana pensiun yang cukup, itu pakai S dan I, saving dan investment. Persoalannya ketika kita bicara jangka panjang adalah syaratnya umur kita panjang. Bagaimana halnya kalau umur kita pendek? Kita tidak pernah tahu umur kita. Harus disiapin skenario yang memastikan bahwa baik pada saat usia kita panjang maupun usia kita pendek, tujuan keuangan itu tercapai. Maka diperlukan namanya P atau protection yang membantu memastikan tujuan keuangan kita tercapai walau kita pendek umur, ya. Karena tadi balik lagi, dana pensiun itu bukan kita aja yang membutuhkan, tetapi juga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Nah, itu kenapa harus ada SIP. S dan I itu untuk jangka panjang, P untuk memproteksi tujuan jangka panjang tersebut, ya. Nah, kita akan bicara mengenai lini masa kehidupan keuangan manusia. Itu ada masa akumulasi dan masa konsumsi. Di masa akumulasi itu wilayahnya I dan P. Ngumpulin itu wilayahnya I dan P, ya, investment dan protection. Tetapi pada saat konsumsi, pada saat usia kita pensiun sampai kita selesai nanti masa baktinya di dunia, itu masanya disebut sebagai masa konsumsi. Itu adalah wilayahnya S atau saving, ya. Next. Nah, setelah kita tahu tadi ada akumulasi, ada konsumsi, itu kan, ada SIP. Lalu kita akan mulai masuk ke bagaimana sih cara menghitung kebutuhan dana pensiun yang ideal. Langkah pertama adalah siapkan namanya financial calculator. Karena ini financial calculator ini khusus, ada fungsi-fungsi yang tidak dimiliki oleh kalkulator biasa, ya. Atau kalau teman-teman mungkin kalkulatornya agak mahal, teman-teman bisa install beberapa aplikasi kalkulator finansial, ya, yang fungsinya seperti kalkulator finansial tetapi itu berupa aplikasi di handphone. Oke. Seperti contohnya Easy Calculator, ya, yang kita mau ambil fungsinya adalah menghitung time value of money. Jadi menghitung masa uang kita di masa depan.
nilai masa uang kita di masa depan. Jadi TVM kalkulator. Oke, itu yang langkah pertama. Langkah kedua adalah menghitung kebutuhan bulanan kita saat ini. Di dalam contoh saya sudah kasih satu ilustrasi. Kalau kebutuhan bulanan kita 10 juta, artinya tahunan kita 120 juta. Pada saat kita pensiun usia 55, asumsinya itu kita membutuhkan per tahunnya itu 186 juta. Jadi 120 juta sekarang itu setara dengan 186 juta 15 tahun lagi. Setelah kita sudah tahu step 2, maka kita akan masuk ke step 3, di mana di step 3 ini kita menghitung berapa sih sebenarnya dana yang harus diakumulasi di dalam instrumen S tadi, tabungan, saving, yang kita bisa tarik setiap tahun sebagai dana pensiun, ya. Jumlahnya adalah ternyata 2,59 miliar. Dan di mana 2,59 miliar, teman-teman nanti bisa baca di e-book yang sudah saya tulis tersebut, gitu ya. Nah, pertanyaannya, setelah kita tahu bahwa saya harus punya dana pensiun ideal 2,59 miliar, berapa sih yang harus saya sisihkan setiap bulan untuk mencapai 2,5 miliar tersebut? Nah, di step 4 saya bantu teman-teman menghitung. Jadi dengan asumsi yang sama, dengan berbagai macam asumsi, setiap bulan saya harus menyisihkan 9,6 juta sebagai dana yang harus saya akumulasikan. Pertanyaan, loh kok Pak mahal banget ya 9,6 juta ya? Iya, karena memulainya di usia 40 tahun. Jadi harga penundaan itu mahal. Akan menjadi jumlah yang disisihkan itu secara nominal kecil kalau memulainya lebih awal. Jadi kalau misalnya memulainya 30 tahun, usia 30 tahun tentu jauh lebih murah, gitu ya. Nah, ini makin lama menunda memang makin mahal ya. Itu konsekuensinya, gitu ya. Nah, jadi jangan menunda. Oke, itu sudah step 4, sudah ketemu bahwa setiap bulan saya harus menyisihkan 9,6 juta. Ada lagi nggak sih fungsi atau manfaat dari dana pensiun? Kalau kita tadi bicara menghitung dana pensiun mandiri, kita akan bicara mengenai dari sisi kalau misalnya perusahaan menyiapkan kita satu program dana pensiun yang namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, gitu ya. Dimana ini biasanya pengelolanya adalah perusahaan asuransi atau bank, gitu ya. Apa sih manfaat dana pensiun? Katanya bisa dipakai sebagai penghemat pajak, betul, gitu ya. Buat teman-teman yang memiliki program mengikuti program DPLK PPIP, program pensiun iuran pasti yang dikolektifkan oleh perusahaan, maka buat teman-teman ini adalah kabar bagus karena itu menghemat pajak penghasilan di sisi teman-teman sebagai peserta atau pekerja, gitu ya. Karena dia akan mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi sebelum dikenakan penghasilan sebelum menjadi penghasilan kena pajak, itu akan ditarik di awal. Dan buat teman-teman yang memiliki perusahaan, ini juga menjadi satu instrumen untuk penghematan PPh badan. Terutama ini adalah programnya adalah DPLK PPUKP, ya, program pensiun untuk kompensasi pesangon. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bila seseorang PHK atau mengundurkan diri, itu harus dikasih pesangon. Nah, caranya bagaimana? Perusahaan menyiapkan satu instrumen namanya DPLK PPUKP, ya. Nah, di sini itu termasuk dari deductible cost iurannya, sehingga bisa dipakai untuk sebagai pengurang pajak badan. Jadi PPIP untuk pengurang pajak peserta, PPUKP untuk perusahaan, gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi saripati dari materi yang saya sampaikan tadi adalah penting untuk terus membantu calon nasabah mempersiapkan dana pensiun, karena kurang dari 10% penduduk Indonesia yang benar-benar siap dengan dana pensiun. Kurang persiapan dana pensiun itu akan membuat orang tua banyak menjadi beban anak, ya kita kenal sekarang namanya sandwich generation. Penting untuk mengetahui 3 kunci elemen perencanaan keuangan, SIP tadi. Fungsi-fungsinya kenapa harus komplit, S, I, dan P. Dan ketika melakukan perencanaan keuangan ada masalah akumulasi dan masa konsumsi. I dan P ada di akumulasi, S ada di konsumsi, ya. Penundaan itu sama dengan penderitaan, karena semakin lama menunda tentu makin mahal harga yang harus dibayar. Nah, ini sedikit mengenai saya sebagai penulis dari buku ini. Dan pendalaman materi ini
sebenarnya sudah pernah saya upload di YouTube. Dan buat teman-teman yang pengen mendapatkan versi hard copy dari buku ini, versi cetak dari buku ini, teman-teman nanti bisa membelinya melalui Tokopedia. Nanti linknya saya akan share di description ya. Jadi di Tokopedia, tokonya namanya BHR Publishing. Itu untuk teman-teman bisa mendapatkan hard copy dari buku ini yang bisa mau dibawa kemana-mana. Oke, itu saja isi buku tersebut. Ada 52 halaman dan dikemas sebagai flipbook buat teman-teman supaya memudahkan, bisa dibawa kemana-mana, tidak perlu di-download. Kalau teman-teman misalnya mau mendownload bisa juga, tapi bentuknya mungkin bukan menjadi seperti buku ini, tapi file PDF biasa. Bagaimana cara mendownloadnya? Teman-teman bisa ini, klik tombol download yang ada di bawah ini. Nah, ini akan tersimpan di PC teman-teman, entah di handphone, tablet, maupun di PC atau laptop ya. Tapi kalau nggak mau, cukup linknya aja diklik, nanti bisa diakses di mana aja sepanjang ada akses internet, gitu ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman buku yang dipersembahkan oleh BHR Publishing untuk teman-teman semua, para pelaku industri keuangan, para financial planner, para perencana keuangan, untuk bercerita kepada nasabahnya mengenai pentingnya memiliki dana pensiun. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di EduSeries berikutnya. Jangan lupa download buku ini untuk memudahkan pekerjaan teman-teman semua, terutama juga pekerjaan saya sendiri ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke.